Amartek Podcast. Presented by Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Halo semuanya, hai. Selamat datang kembali di Amartek Podcast, tempat kita ngobrolin berbagai isu menarik di dunia kerja, terutama di industri IT. Dan kembali lagi bersama host tercinta, Arthur. Wah, sendiri host tercinta ngomongnya. Dulu sebelumnya berdua, Pak, soalnya. Jadi, bolehlah agak jual diri sedikit. Kembali lagi bersama dengan Arthur, dan hari ini kita akan ngobrol topik yang sangat menarik nih, teman-teman semua. Jadi, pada hari ini, topik yang akan dibawakan masih seputar dunia IT, tapi kita tidak lagi membicarakan tentang tren di industri IT, ataupun mungkin skill yang dibutuhkan atau tools-tools yang dibutuhkan, tapi kita masuk kepada bagaimana sih kita bisa survive di industri IT. Dan pada hari ini temanya itu adalah how to start, how to sustain, and how to get better in IT industry. Dan pada hari ini kita akan sudah kedatangan lebih tepatnya, seorang pionir yang katanya nih kalau rumor ngomong, kata-kata karismatik itu belum ada kalau Bapak ini belum ada. Berat banget ya Pak ya, berat banget ya. And kita sama-sama sambut, please welcome Bapak Michael Tanong. How are you Pak? I'm good, thank you Arthur. Thank you teman-teman semua Amartans dan any other audience juga. Yes, looking good, looking fit. Puji Tuhan, haleluya. So far so good. Seperti ini harus bisa happy setiap hari lah, harus bisa sehat setiap hari. Itu udah dia. cukup. Oke, Pak Mike. Tadi kan Bapak mungkin udah dengar temanya Pak ya. Kita di sini mau membicarakan bagaimana sih memulai suatu bisnis IT. Dan saya sebenarnya penasaran nih Bapak, mungkin sebelum saya mulai ke pertanyaan utama, mungkin boleh perkenalan dulu nih untuk Pak Mike. Singkat aja Pak, mungkin Bapak mau perkenalan sebagai apa, atau mungkin hobinya apa, singkat aja, biar lebih dikenal aja. Ya teman-teman, saya Michael Tanong, biasa dipanggil Mike. Posisi saya, role saya di Amartek sebenarnya hanya sebagai komisaris, advisor. Jadi makanya mungkin jarang kelihatan di podcast, di sosial media, di kantor, jarang lah. Karena ya sangat jarang involved, tapi ya of course everything happens high level. Biasanya saya dilaporin oleh para BOD, lantas minta tolong, saya juga bantu. Itu aja kapasitasnya sih, lebih ke linking Amartek with the right people, with the right industry. My background ya IT, betul. S1 IT, S2 pun IT, sampai bosen di IT. Tapi sebenarnya ada yang menarik. Saya dulu cita-citanya bukan menjadi seorang IT. Jadi apa tuh Pak? Saya justru pingin jadi musician sebenarnya, which is sampai sekarang masih ada keinginan ke arah situ, tapi mungkin ya kalau zaman dulu soalnya kan orang tua bilang lu mau makan apa cuma jadi pianis gitu ya kan, pemikiran zaman dulu. Ya, makanya itu ke bawah, jadi akhirnya sekolah IT, kerja IT lebih profesional, dapat makan gaji profesional ya kan, steady. Kalau dulu mau jadi pianis jadi apa, kalau sekarang beda lah dengan ada sosial media dan segala macam. Gitu aja sih. That's my hobby. Sampai sekarang juga masih suka musik. Dan hobi saya yang paling utama mungkin ya getting to know people. Itu. Building connections. Ya, building connections. Yes. Nice. Ya, itulah Pak Mike. Teman-teman pendengar podcast semua, sebenarnya Bapak ini juga the man of many talents sih, selain dari tadi. Berat. Kan saya pernah lihat Bapak main. Tadi kan Bapak bilang mau jadi musisi. Saya pernah lihat permainan Bapak main piano itu. Ngefans saya loh Pak. Oke, Pak Mike, terima kasih atas perkenalannya. Ya. Kita akan lanjut nih Pak Mike. Mungkin pertanyaan yang pertama cukup simpel aja sih Pak. Ya. Di sini Bapak tadi sudah memperkenalkan sebagai komisaris, dan pengalaman Pak Mike di industri IT itu mungkin cukup bisa dibilang lama, bisa dibilang ya Pak ya. Karena dari kuliah Bapak hingga Bapak meneliti karir Bapak dari awal sampai bisa di posisi sekarang itu berkecimpung di dunia IT. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana awal mula Bapak masuk ke dunia IT nih Pak? Ya, sebelum akhirnya Bapak terlibat untuk membuat bisnis itu sendiri. Mungkin bisa agak panjang ya. Saya coba berusaha summary ya. Iya Pak. Dulu waktu saya di
sekolah SMP, SMA, waktu itu masih zaman-zamannya komputer baru rising up lah. Berarti sekitar tahun 80-an lah ya. Mungkin early 90s. Karena saya kan lulus 94 ya, 94 saya baru masuk kuliah. Nah, jadi di early 90s atau late 80s itu ya orang-orang pada baru senang tentang komputer. Of course, ini di Indonesia lah, yang mungkin agak sedikit layback dibandingkan dengan di US ataupun di negara yang lain ya. Tapi waktu itu saya udah kepingin lihat, udah penasaran aja, karena lebih kepada penasaran. Ini seperti apa sih ini barang ini, komputer ini kenapa sih bisa secanggih ini, gitu loh. Jadi itu dari SMA, dan begitu bicara kuliah, saya akhirnya memutuskan ya pingin masuk ke ilmu computer science lah waktu itu. Walaupun sebenarnya orang tua saya menginginkan saya jadi dokter sebenarnya awalnya. Tapi saya nggak ada passion sama sekali di kedokteran. Jadi kuliah di UGM saya ambil computer science, saya selesai dalam 4 tahun. Tapi jadi ada beberapa milestone di kehidupan saya itu yang sebenarnya coincidence dan bahkan sometimes accidental. Kenapa accidental? Karena itu yang saya bilang tadi. Jadi orang tua pingin apa, tapi accidentally saya waktu itu dulu ada apa tuh kalau kita yang nggak perlu ujian UMPTN tuh ada langsung ke kampus langsung jalur ke undangan. SMA dia pilih mungkin yang ranking terbaik berapa, bisa langsung tembus ke universitas negeri gitu. Penjaringan bibit unggul namanya, bibit unggul daerah. Kebetulan karena saya dari Indonesia Timur, ya semua mata waktu itu melihat harus pemerataan Indonesia Timur yang jadi ini kan prioritas. Saya mewakili SMA di Manado waktu itu, bisa masuk ke UGM. Accidental, iya. Tapi ya thank God, karena saya mungkin termasuk salah satu yang berprestasi, makanya bisa masuk. Tapi waktu ngambil di kampus di UGM itu pun saya pilihnya memang udah kepingin computer science. Saya sebenarnya keterima UI juga, UI untuk computer science, di UGM juga computer science. Tapi kenapa saya pilih di UGM? Karena saya merasa I want to be living in a culture yang sangat Javanese, yang sangat priayi, yang sangat deso. Ya kan, karena saya dari Manado. Beda banget. Manado datang ke Jogja, bingung lu ini. Ya kan, satu makanannya beda banget. Culture-nya beda banget, dan kita dianggap orang luar Jawa waktu itu, nggak bisa ngomong Jawa, dianggap orang luar pulau. So that kind of things actually make me challenge myself, dan saya sampai sekarang ke bawah adalah saya nggak mau di dunia yang nyaman. I have to have challenges untuk saya hidup sehari-hari, karena saya lebih menyenangi kalau ada challenges. And that is why begitu juga selesai S1 saya rasa nggak cukup ini kuliahnya. Ya dua lain hal lah tentang UGM, saya merasa kok ilmunya kurang. Nah, tapi waktu itu biayanya nggak ada juga gitu kan. Saya kepingin keluar negeri buat S2. Saya apply untuk banyak tuh. ilmu lagi nih berarti. Iya, karena nggak ngerasa cukup. Nggak ngerasa ter-challenge gitu. Challenge-nya kayak kurang gitu loh di UGM. Bukan UGM nggak bagus. Ini jangan juga. Ini saya sampai sekarang masih menghormati alma mater. Saya bangga jadi Kagama masih still. Tapi waktu itu saya merasa kurang. Waktu itu dulu juga UGM waktu itu kami juga program studi komputer. Sekarang udah jadi jurusan, not bad lah. Tapi waktu itu prodi dan hanya mau terima 25 orang di limit gitu loh waktu itu. Jadi sangat-sangat terbatas. Saya merasa kurang. Saya apply beasiswa beberapa, tembusnya Australia. Accident, iya. Tapi berprestasi mungkin iya. Tapi accidentally saya pilih Australia. Waktu itu saya apply Jepang, Fulbright Amerika dan segala macam. Sama ada satu Eropa yang keterima dan Australia. Saya pilih Australia. Kenapa? Karena yang paling banyak beasiswanya. Stipendnya dikasih, tuition fee-nya dikasih. Jadi kita jadi kayak orang kaya gitu loh. Mahasiswa kaya all di cover Australia. tuh, Pak. All cover, dikasih juga uang jajan. Dan saya pilih apa? Yang paling apa ya computer science aja. Information system. Jadi IT. Jadi itu sebenarnya karena satu lain hal accidental juga ngelit into IT. Tapi lama-lama saya menyenangi juga kan. Wah, ini IT is the right way to go gitu kan. Sampai ke karir. Karena udah S1, S2 lagi tur, mau apa lagi? Masa abis itu lu jadi dokter kan nggak mungkin. Abis itu lu jadi ekonom ya nggak mungkin kan. Jadi follow through aja gitu. Ke IT terus. Nah, ya tapi started dari bawah saya. Nggak langsung tiba-tiba jadi seperti sekarang. Start dari
Nah, ini juga nih coincidental banget. Karena sebagai mahasiswa yang dulu dapat beasiswa, that time itu saya dianggap kurang jadi dulu agak panjang ceritanya, tapi intinya dulu itu pada akhirnya saya diberikan kesempatan untuk melengkapi program supaya bisa lanjut ke masters. Waktu itu ada postgrad diploma, masuk diploma dulu. Nah, salah satu syaratnya adalah cukup pengalaman kerja minimal setahun. Nah, saya waktu itu kan langsung dari UGM ke sana. Jadi kekurangan pengalaman kerja. Nah, saya bilang ya, kalau kayak begini malas lagi pulang ke Indonesia. Saya berusaha kerja di Australia. Dan itulah pengalaman kerja saya yang paling pertama, yaitu sebagai data warehouse analyst, developer di Australia. Nah, dari situ karirnya udah bergulir kan, udah jadi IT, udah data warehouse, udah analytics, business intelligence. Balik ke Indonesia, saya apply kerja, cari yang sejalan dengan itu. Akhirnya saya jadi konsultan di area analytics waktu itu. Sampai pada akhirnya ada suatu masa, itu juga masa di mana milestone yang sangat penting buat saya. Dari technical, saya tiba-tiba dapat premonition, premonition, karena pengalaman, dan saya merasa waktu saya sebagai technical kira-kira udah cukup capek, jadi saya mulai belajar bagaimana pindah ke sales. Nah, dari situlah saya mulai membina lebih banyak hubungan. Sebenarnya sih dari zaman waktu saya juga masih cukup banyak teknis pekerjaannya, teman-teman pada bilang, wah Mike, kayaknya lu lebih cocok sebenarnya bukan di support, bukan di teknis, itu lebih cocok sebenarnya di sales. Ah, masa sih? Tapi lama-kelamaan saya mulai menikmati ngomong dengan orang, not necessarily harus technical, harus bina hubungan, ya kan? Jadi approach dari sisi personal dulu, baru kita ngomong pekerjaan. Nah, akhirnya itu membuat saya pindah menjadi sales. Nah, dari sales, of course, itu udah journey-nya udah menuju ke bisnis lah, ke menjadi businessman lah. Itu sudah dari berapa tahun jadi IT, Pak, akhirnya? Ya, pengalaman kerja di Australia teknis saya 2 tahun. Terus pengalaman di Indonesia teknis lagi another 3 tahun. Jadi mungkin 5 tahun. Tahun ke-6 baru saya switch. Tahun ke-6, Pak, ya? Sudah jadi sales sampai akhirnya memutuskan untuk jadi businessman sampai sekarang. Betul. Wow, berarti bisa dibilang untuk karirnya lebih panjang di sales ya, Pak, ya? Oh iya, lebih panjang di sales. Oke. Teknisnya saya waktu itu sebenarnya masih cukup muda untuk menyerah. Sebenarnya saya kan bilang itu menyerah, artinya harusnya kan karir path-nya saya udah jelas tuh. Teknis dari junior consultant, senior consultant. Abis itu kan bisa memanage tim teknis kan. Tapi saya stop sampai di senior consultant aja. Karena merasa saya nyerah deh teknis. Saya pingin switch karena udah mulai ada aspirasi yang lebih saya untuk lebih banyak ketemu orang. Lebih banyak ketemu orang dalam hal untuk berbicara something yang bisa kita create together gitu. Bukan lagi bicara bagaimana bikin coding begini, bagaimana bikin database desain begini, bukan lagi. Tapi bicara gimana sih lu ada kebutuhan apa lagi sih kira-kira ke depan for the sake of the company that I was working for. Jadi lebih ke arah udah mulai punya business acumen pada saat itu. Berarti bisa dibilang untuk turning point-nya itu adalah ketika ada omongan nih untuk Pak Mike bisa cocok jadi sales. Dan Bapak sendiri pada waktu itu merasanya apa? Enggak merasa begitu. I'm still enjoying my time as a consultant, technical consultant. Gitu. Ya? Iya, betul. Cuman pada saat itu 1-2 tahun berikutnya saya merasa kok lebih satu dan hal juga membuat saya seperti itu. Karena apa? Karena di tempat saya kerja waktu itu kebetulan membuat saya itu lebih terekspos langsung ke klien tanpa ada supervisi yang terlalu megang ke klien tersebut. Jadi akhirnya ada high dependency terhadap saya untuk juga bisa kalau ada kelanjutan proyek-proyek si perusahaan tersebut, saya harus bina hubungan baik sama dia. Karena orang itu mengharapkan sebenarnya ngomongnya jangan cuma ngomongin sales, jangan orang salesnya malah justru nggak masuk. Mungkin teman-teman Amartans itu mengalami hal yang sama. Kadang-kala ya di klien itu salesnya itu kadang-kala dianggap wah lu ngomong bullshit doang cuma mau jualan. Mereka bisa lebih percaya ke teman-teman yang technical justru. Tapi you never know, trust itu akan naik meningkat gitu loh, menjadi orang yang dipercaya untuk even ngomong bisnis apa aja. Jadi for you guys Amartans yang mungkin
fokusnya lebih ke data, fine. Tapi jangan menutup kemungkinan untuk klien yang sama, ya, minta tolong something else, you don't immediately reject it. Yep. Layanin lah sebagai, you have to have your personal touch gitu kan. Then you find someone else, itu another thing. Tapi jangan langsung serta-merta, oh itu bukan urusan gua Pak, bukan responsibility saya, jangan. Yeah. Jadi kita harus punya humility, harus humble dan harus selalu mempunyai sikap yang mau melayani. Karena penting orang itu percaya karena kamu mau melayani dulu gitu. Jadi harus di-build trust itu dari level itu dulu. Itu sih kalau saya kan nggak minta pesan saya udah berpesan. Iya, nggak apa itu sebenarnya tadi jawaban Bapak Kecepatan. tuh kayak pertanyaan saya di terakhir nanti. Waduh, Nggak oke. apa-apa, tapi itu sangat menginspirasi sih Pak. Karena tadi saya jujur lumayan kaget karena Pak Mike awalnya tadi maunya jadi musisi, terus kemudian tadi orang tua juga maunya jadi dokter. Tadi pas Bapak masuk IT hanya sekedar mungkin tadi 6-7 tahun, habis itu langsung fokus jadi sales hingga sampai sekarang. Yeah. Dan sebenarnya ada bukan dua yang menarik. Ada hal yang menarik yang Bapak bilang tadi, all those things that happen in Bapak's life itu kebanyakan tadi coincidental Bapak bilang. Accidental, ya kan Pak ya. Tapi somehow it turn out good for Bapak, or maybe greater gitu mungkin untuk Bapak. Kira-kira ada faktor apa Pak di dalam itu Pak? Bagus banget tuh. Arthur bertanya sebenarnya ke tujuan yang saya ingin lanjutin lagi tadi. Oke. Sebenarnya sih menurut saya sih ya, ini bukan saya sok rohani, tapi kita jadi orang itu, ya lu harus jadi orang baik. Yeah. Itu aja. Lu harus jadi orang baik, bukan baik kelihatan oleh orang lain, tapi memang baik dari sisi hati lu. Itu yang paling pertama. Ya, semua kita di sini sehat, kita semua orang yang bertuhan ya. Saya bukannya bilang apa, tapi bukan sok agamis ya. Tapi kita diajarkan untuk, ya itulah I trust. Kalau mengerti konsep I trust yang saya dan teman-teman bangun, I trust itu jangan cuma lihat huruf per huruf, tapi I trust itu artinya pengakuan. I trust my God who created me, I trust myself yang sudah dipercayakan oleh my God to do my job, and I trust my surroundings. Jadi it's all about trust. Nah, jadi kalau apa sebenarnya yang tadi Arthur tanya, kok bisa begitu gitu loh? Because I'm doing the I trust philosophy in my life. Ya itu harus jadi orang baik, ya kan? Saya yakin kalau kita berbuat baik, ya berbuat baik dari sisi entah itu agama, entah itu sosial, entah itu bentuknya bisa keluarga, apapun ya Pak ya. Ya. Apapun kejadian berupa yang mungkin kita rasanya, wah ini accident ini. Something happen for the greater good for you. Itu saya yakin. Jadi nggak ada istilahnya, rancangan yang mencelakakan, nggak ada. Itu pasti rancangan dari Tuhan, itu pasti membuat kita akan lebih baik ke depannya. Ini agama pun pasti mengajarkan hal yang sama, saya yakin. Dan sudah didesain ya oleh Sudah desain. That's why I'm telling you guys, beberapa milestone dalam kehidupan saya itu sebenarnya accidental. Sebagai contoh saya kasih tahu, di perusahaan yang saya kerja sebelumnya, teman-teman tahu lah. Yang paling lama, saya masuk sebagai sales waktu itu. Of course, along the way, karena cukup bagus, saya di-offer untuk ikut masuk ke dalam shareholder dan board of management segala macam. Tapi becoming CEO di perusahaan itu never in my dream. Accidentally, because my boss that time retire, there is no one else. Don't you think I planned for it? Enggak. No, I never planned. I want to be only sales because I want to build relationship. Tapi that time we have no one else. I have to take that position. Kalau nggak, perusahaan ini nggak tahu mau jadi apa waktu itu. I have to take that responsibility. I took it. Padahal sorry to say, sebelumnya gue paling benci kalau namanya berhubungan dengan HQ. Berhubungan dengan segala compliance. Terlalu banyak bullshit lah, harus begini, harus satisfy ini. I hate it that time. Tapi accidentally, I have to do it. Then I realize, itu memang satu hal yang naturally it has to happen to me. Sampai pada akhirnya ya, when you build a company seperti Amartek atau Imudra, sekarang ini kita harus laluin itu dulu. Baru punya kematangan secara pribadi, kematangan mental juga gitu. Luar biasa Pak Mike. Tepuk tangan luar biasa Pak Mike. Luar biasa. Jadi orang baik ya teman-teman ya. Itu, dan mohon diingat untuk filosofi I trust.
Jangan hanya tahu setiap singkatan dari huruf-huruf itu apa saja, tapi juga harus dipahami ya Pak Mike. Betul. Ya. Dan kunci Filosofinya. sebagai orang baik yaitu tadi trust in your gut, trust in yourself, and trust to your surroundings ya Yes. Pak ya. Oke, luar biasa Pak Mike. Oke Pak Mike, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya Pak Mike. Siap. Ya. Oke, nah Pak Mike, dalam segala pengalaman Bapak tadi nih Pak, dari A sampai Z, dari filosofi yang Bapak punya, prinsip yang Bapak pegang juga, kira-kira apa tantangan paling besar nih Pak, atau paling berat yang Bapak hadapi? Terus bagaimana cara Bapak untuk overcome the challenges? Simple aja itu Pak. Tantangan paling utama adalah membangun layer berikut kalian, Oke. your next layer yang bisa dipercaya untuk melanjutkan. Oke, so Itu yang paling susah sebenarnya adalah membangun orang. oke. Regeneration gitu Pak maksudnya Pak? Regeneration, tapi sebelum even ke regeneration menurut saya adalah kalau kita cuma bicara teknis gampang, orang bisa belajar. Tapi bagaimana? Nah ini makanya saya selalu menjunjung tinggi orang-orang yang belajar psikologi. Kenapa saya bilang? Karena psikologi itu ilmu yang paling susah. Nggak ada yang bisa ngelawan orang punya pemikiran yang dia bisa pelajari. Maksudnya dia pelajari orang yang dia nggak bisa lihat kan, itu kan orang punya hati, orang punya pikiran kan. Itu ilmu psikologi yang paling susah. Nah, saya justru merasa tantangan paling utama adalah ya sehubungan dengan company ya, adalah percaya sama orang dulu. Nah, ini yang saya selalu bilang, agak lucu nih. You never know if you can trust him or her if you don't give the trust to him in the beginning. Yes. Jadi mau nggak mau, lu harus percaya dulu sama dia. Sebelum lu tahu di orang itu bisa dipercaya apa enggak. Orang You bilang willing to chicken take and egg. that chances, Mbak? Yes, I've been doing this. Trusting dulu orang, baru kita tahu akibatnya apa. Kalau memang dia nggak bisa di-trust, itu akan kelihatan. Tapi how do you know if you don't give in the beginning kan? Iya. Susah loh itu. Yes. Itu sesuatu hal yang sangat sulit. Sangat sulit sih jujur Pak, betul. Dan waktu saya bangun company, ya kan, bukan yang, ya kan ada saya bangun beberapa company kan. Ya. Di awal-awalnya adalah, I give trust aja dulu, nggak apa-apa. Nanti di situ kita akan lihat filternya. Akan terjadi filterisasi alami. Mana orang yang memang bisa di-trust, mana orang yang nggak bisa di-trust. Ya kan? Dan kalau nggak bisa di-trust, you know what to do. Ya. In my waktu kita kick off kan saya udah kasih tahu people leadership seperti apa, mana yang harus orang yang di same bus, ya kan, dan segala macam. Gitu-gitulah. That's another story juga itu. Yes, another 3 SKS lah ya. Another podcast sebenarnya itu, Pak. Oke, berarti memang tantangan paling besar adalah memang percaya ya tadi Pak ya. Untuk ke sekeliling kita bisa dibilang apa ya? Iya, betul. Untuk yang siapa kita percaya untuk membangun perusahaan ini bersama ataupun sesimpel dalam pekerjaan sehari-hari juga bisa kita aplikasikan ya Pak Mike. Even sometimes klien itu can be untrusted. Ya. Can be trustable, can be untrustable. Bisa. Ya kalau ya ada beberapa case di mana perusahaan kita nggak dibayar sama perusahaan, berarti apa? Ya, mereka Ya kan? Nggak bisa di-trust. Trust itu harus timbal balik. Yap. Ya, tapi bagaimana caranya lu tahu kita bisa timbal balik kalau lu nggak kasih duluan? Yap. That's the challenge really. Tapi makanya jadilah orang baik dulu. Ya kan? Baru lu akan dikasih jalan. Karena kalau orang nggak baik nggak mungkin mau percaya dan dipercaya. Betul. Ya Pak ya. Oke. Thank you Pak Mike. Sip. Oke Pak Mike. Kita akan masuk ke pertanyaan lebih dalam nih Pak. Baik lagi ke perusahaan, kita balik lagi ke temanya tadi kan Pak. Bagaimana kita membangun how to start an IT industry, how to sustain and how to get better and better gitu, seiring berjalannya waktu. Nah, kita kan bisa lihat ya Pak ya, kalau di dunia, mungkin di Indonesia dan dunia itu pertumbuhan teknologi itu sangat cepat. Ya, pertumbuhan IT sangat cepat, banyak sekali industri IT di mana-mana, dan tapi banyak juga dari industri IT tersebut banyak yang tidak bertahan lama. Ya, mungkin seperti startup atau dan sebagainya Pak ya. Nah, apa yang menurut Pak Mike sendiri, apa yang membuat sebuah perusahaan IT itu bisa sustain hingga waktu yang panjang? Sama, resep paling utama adalah people dulu kalau saya. Ada orang bilang people, proses, apalah sebenarnya menurut saya sih people yang paling utama. Tapi ya, balik lagi, kalau cuma people tapi ya people harus cari people yang sama ininya, visi misinya. Kalau nggak sama ya kita alter agar supaya sama visi misinya.
ya kan. Cuma memang the good thing about Amartek adalah semua BOD kita, BOC itu semua have been together for more than 15 years. Jadi udah terasa udah kebangun tuh Pak ya. Iyalah. Seharusnya ya. I'm hoping still long lasting nanti ke depannya. Tapi I'm juga hoping that ini another resep. Jangan happy di satu layer. Menurut saya tuh kalau kita baru di satu layer itu belum selesai itu. Harus ada layer berikutnya. Dan itu nggak boleh lama untuk create the second layer. Which what I think the BOD is doing now, creating the second layer kan, doing that. Tapi juga nggak boleh lama. This second layer ini juga harus bisa create another layer. Another layer apa? Another layer of trust yang bisa menjadi leaders in the future. Jadi menurut saya regenerasi is number kesekian juga, nah, yang sangat penting. Jadi people same vision mission, regeneration yes. Tapi when it comes to challenges, itu saya pernah bilang di waktu kita kick off kan, kita harus bisa adapt secara dinamis, secara cepat. Jadi jangan kita terpaku pada satu. Ya betul, bagus kalau kita bisa fokus dan bisa kita kenali company kita lebih strong di mananya dan kita fokus on that, yes. Tapi nggak bisa juga seperti itu. Kita harus juga punya mindset yang ya ini betul kita jalanin. Memang agak susah ya, tapi nggak juga bisa dibilang palu gada, nggak juga bisa dibilang hanya satu. Ya, you know what you need to do pada saat lu menghadapi mempelajari tren dan juga mempelajari what you are best at itu. Kalian kita terbaiknya di mana, tapi trennya seperti apa. Dan jangan ragu untuk melakukan percobaan terhadap inovasi, inisiatif-inisiatif yang baru menuju tren tersebut. Ya kan? Itu resep-resep yang menurut saya sih ya mungkin berdasarkan pengalaman ya, karena saya kan mungkin termasuk yang paling tua lah di geng Amartans ya kan. Oh sorry, Pak Kiki bisa lebih tua dari saya. Dia lebih senior. Pak Kiki. Ya kan? Jadi itu, cuman mungkin di saya bilangnya lebih banyak berhubungan dengan orang dan segala generasi. Ada yang saya yang lebih tua, terus umuran, ada yang juga lebih muda. Seperti kalian kan lebih banyak yang lebih muda. Nah, menurut saya sih generasi muda tetap harus punya mental yang nggak boleh cepat menyerah. Gagal satu tempat di satu kali ya harus coba lagi gitu kan, dan itu by the book lah. Menurut saya sih kita harus tetap melihat adaptasinya cepat, tapi juga tidak boleh meninggalkan our core kompetensi. Nggak boleh juga itu loh. Harus di-combine, nggak ada resep yang ABCDE strict seperti itu, nggak ada. Kita harus ngelihat situasinya. Tapi kira-kira seperti itulah, people yang paling penting, yang the same vision mission dan harus bisa adapt changes dynamically. Oke. Luar biasa Pak Mike, terima kasih. Oke Pak, kalau begitu untuk saya ingin bertanya tentang Amartek nih Pak. Tadi Bapak sudah sempat mention, berarti bisa dibilang ketika Pak Mike dan the board of directors itu together membangun Amartek, Bapak sudah menanamkan nilai I-Trust tadi. Dan jujur saya di Amartek ini sudah merasakan itu. Untuk pelayanan I-Trust dari Pak Mike sendiri, dari BOD-BOD yang lain, dari teman-teman, semuanya terlihat nih Pak. Nah kira-kira untuk Amartek ini Pak, untuk kedepannya selain dari I-Trust itu sendiri, apa saja sih yang harus dipertahankan Pak supaya kita bisa tetap keep getting better and better in the future? Gini, kalau saya lihat, yang saya juga perlu kasih tahu ke teman-teman Amartans ya, 10-20 tahun yang lalu dengan sekarang sangat jauh berbeda lah. I've been going through beberapa dekade kan. Sekarang ini masanya dunia ini semakin nggak menentu ya. Maksudnya dalam hal, kita lihat sama-sama lah, perang, politik, government tiba-tiba dari trust menjadi untrusted easily, ya kan? Nggak usah kita bahas politik lah, tapi uncertainty itu makin jauh lebih besar. Nah, untuk menghadapi uncertainty ini, all I'm asking adalah teman-teman itu harus merasa merasa memiliki nih perusahaan ini. Artinya gini, dalam masa-masa yang tough, ya kita jangan cuma memikirkan what I can get gitu. Tapi what I can give. What I can give nanti dulu. Bukan cuma what I can get, tapi what can
the other people juga bisa get. Artinya begini loh, sometimes ya, saya juga pernah ngerasain jadi profesional ya. Kita bilang begini, wah saya udah kerja berat nih, udah kerja begini, tapi kok bonusnya kurang, kenaikan salary-nya kurang dihargain dan segala macam. Trust me, trust us. Untuk kami ini, Amartek ini bisa sampai 8 tahun dan kita lahir di zaman COVID dan masih bisa bertahan sampai setahan ini adalah itu karena kita memikirkan as a whole, bukan cuma pribadi per pribadi. Jadi ada masa di mana kita harus tahan diri. Artinya apa? Ya, mungkin kita nggak bisa generous karena kita harus spare. Yeah. Kita harus spare untuk uncertainty events in the future. Yeah. Nah, ini saya selalu berpesan kepada BOD juga bahwa, dan even BOD udah beberapa kali mengalami kesempatan di mana tidak menerima income sama sekali, Arthur. Ini nggak tahu seberapa terbuka ya teman-teman BOD yang lain kasih tahu. Saya mesti kasih tahu bahwa BOD itu berkorban for the sake of sometimes mengutamakan kepentingan yang lain. Because now we are almost 600 people loh. Yeah. 600 people kita mesti kasih makan bukan 600 orang. 600 plus istri anaknya atau suami anaknya. Bayangkan, jadi kalau kita hanya memikirkan kok gua terimanya kurang, what about the others? Gitu loh. Jadi please bear with us. Yang paling penting di sini adalah kita tahu management itu is doing their best to cover all the requirements from all the people. Yeah. Itu sih. Okay. Tough ini, termasuk Arthur juga, because in the following months it's gonna be a little bit shaky ekonomi kita. Ya, teman-teman selalu bilang, waduh kalau Michael kadang-kala udah ngomong prediksi begini, lebih sering kejadian, gitu. Lebih sering kejadian dan memang kejadian kan. I was predicting the previous company seperti apa, kejadian. This company kejadian gitu. Dan ini ekonominya kita makin sulit ke depan. Maybe that's because we need you sih Pak di sini. You can predict all those things and ya bukan juga tukang nujum ya, tapi sometimes ya kita harus spare for the sake of sustainability. Tadi kan Arthur tanya, sustainability datang dari mana? Ya harus punya kesabaran itu sustainability itu. Gitu loh. Again the poinnya adalah for greater good ya Pak? For greater good. Oke. Luar biasa. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Mike dong, teman-teman semua. Thank you Pak Mike. Oke, Pak Mike ingin bertanya lagi. Nah, kalau tadi untuk Amartek nih Pak, tapi kalau apakah untuk perusahaan IT lain nih Pak, kita lihat saya, misalkan pendengar sini kan nggak cuma hanya Amartek hopefully, tapi juga pendengar-pendengar di luar Amartek yang bisa terinspirasi dari Pak Mike ini Pak. Kira-kira peluang apa sih Pak, let's say mungkin dalam 5 tahun ke depan aja Pak yang singkat, yang bisa diambil nih untuk para pencetus-pencetus businessman seperti Bapak yang ingin membentuk sebuah perusahaan IT? Perusahaan itu, ya apapun ide yang mau di-create, yang paling penting adalah nomor 1 adalah cash flow. Ini ilmu paling basic yang kadang-kala sering dilupakan. Cash flow. Jadi please create business yang bisa mengenerate cash flow yang sehat. Ya, of course harus ada ya take and give. Kadang-kala kalau cuman kita berbicara cash flow ya berarti ya mungkin orang akan bilang ya grow-nya dari mana gitu. Ya kita kan harus punya something else, harus punya produk. Betul. Balik lagi harus bisa dinamis dan cerdik lah. Kita harus bisa mengkombinasi. That's what we're trying to do in Amartek. Nah, pesan saya dalam 5 tahun ke depan mungkin kita harus tetap trennya adalah ke AI, semua orang tahu. Cyber security semua orang tahu. Dunia cloud semua orang tahu. Tapi bagaimana ada niche-nya, ada value proposition, value differentiator. Itu yang nomor 2 yang paling penting. Diferensiator dengan yang lain. Jadi orang bisa bicara AI panjang lebar. Tapi AI buat apa gitu loh. Harus cari uniqueness-nya dulu gitu. Harus ada cari trigger-nya di satu
unik di satu bisnis yang kira-kira bisa ada unik. Memang susah sekarang ini kita bicara uniqueness karena cepet banget itu orang bisa di follower dan segala macam. Yes. Tapi hey, ini still 1 tambah 1 still 2 gitu loh. Ini ilmu yang dari dulu diajarkan. Lo harus punya diferensiator gitu. Ya kan? Punya diferensiator walaupun sesudahnya orang akan follow. That's fine. Tapi you already create the momentum. Untuk punya chance untuk duluan. Tapi jangan lupa cash flow. Jadi semua balik lagi ke mindset cash flow. Karena banyak perusahaan kita itu kan udah jalan 8 tahun. Perusahaan yang baru jalan 2-3 tahun, tiba-tiba wah gede banget. Tapi habis itu tiba-tiba drop, habis. Itu mereka karena lupa untuk membuatkan cash flow. Cash flow aja. Begitu udah dia udah invest, tapi terjadi economic changes all of a sudden. Tiba-tiba nggak ada project sama sekali, can you leave? Nggak bisa, karena cash flow-nya udah, cash-nya udah terburn gitu, terlalu besar. Dan ya balik lagi, value yang kita ingin bangun di Amartek adalah kita dari dulu ya, kita bukan modelnya yang hit and run. Ya, Amartek itu tidak dibangun untuk hit and run. Amartek itu dibangun untuk meng-create value yang long lasting. Ini juga another philosophy yang teman-teman mesti tahu. Kita bukan yang modelnya create, terus habis itu jual, lari, kumpulin duit, beres, udah, retire, bye-bye. Nggak, kita nggak begitu. Kalaupun nanti ke depannya kita mungkin ada rencana untuk melantai di bursa atau akan ada angel investors, tapi at the end of the day, kita masih pingin retain involvement yang, ya karena ini adalah our babies kan, jadi kita harus maintain baby ini sampai kita udah rasa udah stabil enough untuk kita percayakan kepada professionals, then okay. Tapi kan banyak orang yang kalau kita bicara startup hari 1 decade yang lalu yang pada akhirnya hanya bertahan di decade tersebut, 10 tahun aja umurnya, selesai. We don't wanna do this, we wanna build yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Itu yang kita pengen lakukan. And how do you see Amartek doing right now? Amartek is on the right track, definitely on the right track. Dengan meng-create second layer yang kemarin kita pas kick off, saya rasa sih itu udah track yang memang as per our plan. Dan semoga hopefully kedepannya juga akan terbentuk layer-layer yang berikutnya Pak ya? Yes, continuous dengan memegang prinsip flywheel effect. Kan saya udah bilang terakhir, flywheel effect itu begitu. Jadi pelan puternya pelan-pelan awal, tapi habis itu dia akan berputar terus. Gitu. Ya. Luar biasa itu mungkin bisa dikasih tahu nih Pak ke para pendengar, four wheel effect itu dari four wheel effect lagi. Untuk segala prinsip tadi Bapak yang bis, yang efek tadi itu dari buku apa itu Pak? Oh, itu kan dari si Good to Great lah, Flywheel Effect lah, Good to Great, apalagi sih seriesnya jadi lupa sih. Build to Last lah. Ya itu dari tahun 80-an. Mungkin itu bisa jadi sumber inspirasi buat kita semua Pak ya. Justru buku-buku yang lama itu benar-benar menginspirasi saya untuk melihat build value, bukan hit and run kind of business gitu loh. Ya itu sih. Tapi kalau ditanya apakah itu sumber inspirasi utama, nggak juga sih. Ya cuman itu menurut saya bisa saya pakai untuk menginspirasi teman-teman untuk membuild tadi yang second layer. It's all about creating second layer loh itu sebenarnya. Ya kan, good to great, build to last, itu kan sebenarnya kan mau membangun kesinambungan kan? Benar. Iya. Oke, Pak Mike. Pak Mike, saya ingin bertanya, kalau misalkan nih Pak, ada chance Bapak, let's say bisa kembali ke masa lalu. Kita tarik Bapak ke perjalanan Bapak waktu masuk ke industri IT di awal-awal. Nah, apa satu hal yang Bapak ingin lakukan lebih cepat? Jadi kayak apa gini Pak? Dari kesalahan Bapak, berarti kan selama proses Bapak mungkin bekerja, mungkin pasti ada 1-2 kesalahan yang pernah Bapak lakukan. Nah, dari kesalahan-kesalahan itu apa sih yang Bapak ingin rubah, yang Bapak ingin ganti secepatnya? Kalau let's say kita tarik Bapak lagi ke masa lalu. Agak susah karena saya kayaknya udah punya jawabannya. Yang jadi pelajaran lah. Jawaban ini sebenarnya tidak sesuai dengan audiens inginkan. Kalau saya akan bilang begini, nikmati aja prosesnya.
Jangan kita melihat ada sesuatu yang harus perbaiki. Anyway, lu nggak bisa perbaiki kan? Either way ya. Either way lu nggak bisa perbaiki. Just enjoy the process. Mungkin proses-proses itu mungkin saya dulu pernah jatuh, ya kan? Itu yang membuat saya mungkin punya ilmu untuk menghindari hal-hal yang membuat saya jatuh. Oke. Tapi kalau ditanya percepatan, belum kepikiran sekarang ini terus terang. Saya sih lebih cenderung bilang bahwa enjoy every second of your life. Moment ya, Pak ya. Enjoy the moments that's been given to you. Oke. Berarti bisa dibilang kalau tadi Pak Mike enjoy aja momen ya. Enjoy your life, nikmatin apapun suka apapun duka yang nikmatin. Berarti bisa saya bilang untuk perjalanan Pak Mike tadi, Bapak had no regrets of doing. I had no regrets. In fact, sebenarnya I think I live in the zaman yang ini benar-benar zaman anugerah. It's all blessing. Ya, blessing karena apa? Bukan karena blessing karena ya kalau ditanya soal ekonomi, soal penghasilan, soal apa, ya lu nggak akan pernah puas gitu loh. Dan I'm not saying that I'm wealthy, rich, dan bukan. Tapi I like living in a moment that I'm enjoying right now. Menurut saya sih ini adalah yang agak sulit kadang-kadang diterima. Nggak bisa puas dengan apa yang kita punya. Nggak bisa puas menikmati kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau mau ditanya masih ada tentang anak gue mesti pergi sekolah. Itu challenge, bikin juga kita harus mikir. Tapi hey, nikmati itu prosesnya. Justru kita dikasih kesempatan untuk berpikir gitu loh. Kalau nggak bisa, udah nggak mau mikir, itu udah mati sebenarnya. Betul. Gitu. For me, I'm enjoying every bits of my second of my life. Dan menurut saya, there's nothing to be disesali. Oke. Nothing Berarti to be regret. It equals being grateful. Ya. Makanya saya bilang, ini pertanyaan-pertanyaan lu ini semua doktrin. Bahaya sebenarnya. Ini pun saya udah salah sedikit mesti disuruh cut ini. Karena ini bahaya tadi, ini. Apa ya Pak? Banyak pertanyaan yang Bapak jawab tuh, Bapak jawab semuanya. Saya agak improve dari pertanyaan-pertanyaan saya Pak sebenarnya Pak. Tapi luar biasa ini sama Pak Mek memang harus ngobrol dengan Pak Mek itu memang rich sih Pak. Berat. Tapi itu yang dibutuhkan. Itu yang kami butuh semua dan saya sangat happy bisa melakukan ini. Oke, kita lanjut dulu karena kita ada durasi ya teman-teman semua ya. Ini sebenarnya udah pertanyaan penutup sih Bapak. Tapi untuk pertanyaan penutup ini saya sebenarnya sifatnya ini akan saya berikan pertanyaan singkat. Bapak nanti tinggal menjawab saja. Jawabnya cepat tapi. Oke, ini kurang lebih ada 5 pertanyaan singkat saja. Bapak mau jawab satu kata, mau jawab beberapa kata, boleh tapi cepat. Oke. Siap. Are you ready? It's a challenge. It's a challenge. You said you like challenge, right? Yeah, I give you one. Setuju. Sorry, I give you 5. Wah. Oke. Saya akan menutup beberapa pertanyaan singkat dan Bapak harus cepat menjawab ini. Cepat ya. Oke. Yang pertama, satu skill yang wajib dimiliki siapapun di era digital. Humble. Teknologi yang paling mengubah industri IT selama hidup Pak Mike. AI. Oke. Satu kata untuk menggambarkan industri IT saat ini. Gila. Oke. Satu kata untuk menggambarkan masa depan Amartek. Cerah. Amin. Dan yang terakhir, orang atau pemimpin siapa yang paling menginspirasi Bapak? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Yang menginspirasi. Wow, anti-mainstream. That's shocking. Okay, yes, of course. Kan? I thought you have someone that you can look up to. Nggak ada. Ya, kalau mau ditanya, kalau lu orang beragama, lu harus percaya sama Tuhan lu. Tapi kan Tuhan bukan orang kan. Iya. Tapi ya so kalau ditanya no orang, menurut saya sih ya, saya bisa jadi begini karena some mixture of people's opinion. Ya, of course ada yang namanya Franklin Roosevelt. Saya admire in some things, ya kan. Tangan besinya Margaret Thatcher waktu itu, ya oke lah. Tapi ya bukan menjadi sumber utama ya. Nah,
sebenarnya ada satu yang sedikit kena ke saya, tapi bukan orang, tapi lebih kepada budaya turun-temurun di tempat kampung halaman saya di Minahasa. Yaitu it's a saying yang orang bilang itu, nama bahasanya di sana itu Sito Timo Tumoto kan. Jadi, nah ini juga sedikit banyak mengilhami Aitra sih, yang ada di salah satu huruf kalau kalian tahu kan. Jadi manusia itu kalau dianggap berhasil, kalau lu bisa membuat manusia yang lain, bukan cuma melahirkan manusia yang lain, tapi harus memanusiakan manusia tersebut. Manusia hidup untuk memanusiakan orang lain. Ya, orang dulu. Orang itu belum tentu jadi manusia. Manusia itu artinya yang utuh loh. Manusia itu artinya yang utuh, yang memang bisa mandiri, yang bisa juga menelorkan, menghasilkan manusia yang proper yang lain. Itu cyclical kan, artinya terus menerus. Tapi itu di kampung halaman saya itu diajarin dari zaman dulu, dari zaman saya masih kecil. Lu manusia itu dianggap lengkap, dianggap real man, real manusia kalau lu bisa menghasilkan manusia yang lain, bisa memanusiakan manusia yang lain, orang yang lain. Itu siapa yang ngomong? Nggak ada. So far I don't know siapa pemimpin di Minahasa yang mencetuskan itu. Kayaknya nggak ada deh. It's just a saying. It's a culture. Iya, it's a culture. Okay. Ya, dari bahasa itu. Anyway, rasanya sih kalau ditanya orang siapa ya? In some point of time, nggak ada. Benar-benar nggak ada. Nggak ada yang memang inspire me the most, nggak ada. Luar biasa, itu jujur bikin saya kaget sih, anti-mainstream. Anti-mainstream banget. Kayak tadi jawab 4 pertanyaan sebelumnya, oke, cepat apa ada jawabannya, tadi cerah dan sebagainya. Gila, pertanyaan pemimpin nggak ada, kaget saya kan. Oke, itu anti-mainstream. Ya karena saya yakin kalau saya tanya mungkin seluruh Amartans, pasti banyak yang jawab nama Pak Mike mungkin. Ya tapi itu jadi berat buat saya justru. Itu terlalu berat itu. agak di luar job desk itu Pak, kalau gitu Pak. Oke, Pak Mike, terima kasih banyak. Sip, sama-sama. Itulah diskusi kita, teman-teman semua dan para pendengar podcast untuk episode kali ini. Banyak yang sudah kita dengar dari Bapak Michael Tanong selaku Komisaris Amartek mengenai pengalaman beliau selama meneliti IT di karirnya, kemudian berubah menjadi sales, businessman, dan sekarang sudah menjadi komisaris di Amartek. Melalui prinsip-prinsipnya tadi, kemudian nilai-nilai yang Bapak pegang, dan semoga itu bisa menginspirasi kita semua, dan juga mungkin teman-teman di sini yang entrepreneur, yang mungkin mau mencoba membangun industri, entah IT atau apapun ya Pak ya. Penilaian, nilai-nilai seperti iTrust tadi sepertinya itu bisa dibilang masuk nih untuk kita semua. Oke, dan sekali lagi, thanks a lot Pak Mike. Sama-sama. Thank you so much for attending this podcast. It's such an honor to have you here, and it's my pleasure to be able to, have this little conversation with you, and I hope we can. Thank you. Semoga kita bisa ngobrol terus ke depannya Pak Mike. Oke. Thank you. Dan teman-teman semua, itulah untuk podcast hari ini. Seperti biasa, jangan lupa jika teman-teman ingin mengetahui banyak lagi nih episode-episode podcast, bisa cek ke YouTube kita, YouTube Amartek di PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri. Kemudian juga Instagram teman-teman jangan lupa follow ya di amarta.teknologi. Dan apabila ada teman-teman di luar sana yang ingin sekali masuk nih untuk menjadi bagian dari Amartans, that's why we call ourselves Amartans, bisa daftar ke LinkedIn Amartek, PT Bumi Amarta Teknologi Mandiri, atau ke Kaliber. Nanti di situ ada lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa teman-teman lihat untuk bisa masuk ke Amartek. Dan akhir kata mungkin Pak Mike, you are man with many words, many quotes, as I said. Bisakah memberikan mungkin 1 kalimat atau 2 kalimat, as you always did to us? Ya, teman-teman Amartan, saya kalau dibilangin orang bisa begini, bisa begitu, inspiring dan segala macam, saya justru malah merasa saya banyak kurangnya. For some reason I was succeeding di beberapa company sebelumnya, bisa bawa menjadi bagus, ya kan, menjadi cukup performing di market dan lain-lain. But I still have Amartek ini sebagai the new company yang saya ingin bawa bersama teman-teman menuju take off yang benar-benar jauh lebih besar dibandingkan
apa yang sudah kita pernah capai sebelumnya. My day to day also I'm having another company. Yes, I'm doing cybersecurity in another job, another pekerjaan, another engagement. Yeah. And I believe your leaders di sini ya, para BOD di Amartek, trust them because they trust you untuk bisa memajukan Amartek bersama-sama. Trust them again to trust you back. Jadi balik lagi, kerjasama, punya humility, sikap yang humble, dan percaya aja lah bahwa kita akan bawa perusahaan ini dan teman-teman menjadi jauh-jauh lebih baik dan akan sustain. Kalau bisa kita bicara forever, sampai anak cucu kita, dan bahkan kita sudah di liang kubur pun ya, orang masih akan tetap mengenang dan tetap bersama dengan kita. Long lasting itu yang kita long lasting kita capai itu, kita harus capai itu. Itu aja sih guys. Thank you. Amin. Thank you Pak Mike, tepuk tangan. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Mike. Thank you, sama-sama. See you Pak Mike. Sehat selalu. Sama-sama. Oke, dan sampai jumpa di podcast Amartek berikutnya. Bye-bye. Bye.